Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Apabila Allah Ta'ala cinta kepada salah seorang hambanya, maka hamba tersebut akan dipahamkan agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang selamat, berbahagia dunia akhirat, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan agama. Kepahaman agama, tanda-tandanya manakala dia rela mengorbankan diri, waktu, hartanya untuk agama. Kepahaman agama, salah satu di antaranya belajar di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, di majelis-majelis taklim, dan lain sebagainya. Bila mana Allah semakin cinta kepada hamba tersebut, maka Allah akan sibukkan orang tersebut dengan urusan agama. Jika Allah semakin cinta kepada seorang hamba tersebut, maka dia akan dikorbankan oleh Allah untuk agama. Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Tidak ada lain kecuali para nabi, para rasul. Semua para nabi, para rasul sibuk perkara agama, korban perkara agama. Mulai sejak datuk kita Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi akhir zaman baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan visi misi yang sama. Bagaimana supaya umat ini beriman kepada Allah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sama, semua visi misi. Dan mereka semua para nabi, para rasul berkorban untuk agama. Man tawaqqafat anfasu walam tatawaqqaf hasanatu. Siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang berhenti nafasnya, tapi tidak berhenti kebaikan-kebaikannya. Camkan dalam diri kita masing-masing kalimat ini. Man tawaqqafat anfasu, orang yang berhenti nafasnya, tapi walam tatawaqqaf hasanatu, tidak berhenti kebaikan-kebaikannya. Ini orang yang beruntung. Semua manusia punya masalah. Semua manusia punya kesulitan. Semua manusia menghadapi perkara-perkara. Orang tidak punya rumah masalah, tidak punya kendaraan masalah, tidak punya keuangan masalah. Semuanya masalah. Yang sakit masalah, yang sehat juga punya masalah. Jadi orang miskin punya masalah, jadi orang kaya juga punya masalah. Kira-kira orang kaya punya masalah nggak? Hah?
punya masalah. Yang jadi rakyat punya masalah, yang jadi pejabat juga. Nah, tambah masalah katanya. Hari ini bertungkus lumus itu. Berkali-kali. Nyalon presiden. Mungkin dia menganggap ketika dia jadi ini, jadi itu, untuk mengatasi masalah. Tapi ternyata bertambah-tambah masalah. Maka Nabi menegaskan ad-dunya darul imtihan. Dunia ini negeri ujian. Dunia ini negeri masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Gak ada. Semua manusia punya masalah. Masalahnya berbeda-beda. Macam-macam. Jangan dikira orang kaya tidak punya masalah, pejabat tidak punya masalah. Yang punya masalah hanya rakyat kecil saja. Yang punya masalah hanya rakyat saja. Tidak, semuanya punya masalah. Tapi Bapak Ibu, sebesar apapun masalah di dunia ini, itu masalah kecil. Sebesar apapun masalah demi masalah yang dihadapi manusia di dunia ini, itu masalah kecil. Kenapa? Karena masalah demi masalah di dunia yang pada umumnya orang menganggap masalah. Tidak bisa makan, masalah. Tidak punya kesehatan, masalah. Tidak punya kendaraan, masalah. Tidak punya rumah tempat tinggal, masalah. Itu semua akan berakhir. Akan berakhir. Karena semua akan berakhir, masalah demi masalah yang selama ini dianggap masalah itu, sehingga dikatakan masalah kecil. Justru masalah yang sebenar-benarnya masalah itu adalah masalah kubur, hadirin. Sekecil-kecil masalah ketika berada di alam kubur, itu masalah besar sebesar-besarnya masalah, karena tidak dapat diselesaikan dengan apapun ke dunia ini, kecuali agama. Kecuali dengan agama. Orang satu ketika dia tidak sholat. Satu kali dia meninggalkan sholat. Mungkin di dunia dianggap tidak masalah. Tapi di alam kubur itu masalah besar. Yang tidak dapat diselesaikan masalah kubur karena sebab meninggalkan sholat satu kali itu, kecuali diselesaikan dengan agama. Apa? Ya menjalankan sholat itu. Maka masalah kubur ini masalah yang sebenar-benarnya masalah. Kalau dunia ini apa? Lewat saja Pak nantinya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang mengatasi masalah tanpa masalah itu agama. Sebenarnya slogan ini harus dipegang oleh orang-orang ahli agama. Tapi karena tidak dipegang oleh orang ahli agama, sehingga digunakan oleh pegadaian. Pegadaian itu slogannya mengatasi masalah tanpa masalah. Padahal semakin banyak barang-barang dibawa ke pegadaian, semakin bertambah masalah. Bapak Ibu, dahulu ada orang kaya raya. Begitu menjelang wafat, 3 orang anaknya semua dipanggil. Anak pertama, kedua, ketiga. Dia wasiat. Wahai anak-anakku, dengarkan baik-baik wasiat ayah. Nampaknya ayah ini sudah tidak lama lagi. Semakin nyata tanda-tanda kematian. Nanti ketika ayah telah meninggal dunia, bagi warisan ayah 19 unta itu. Wasiat ayah, kamu anak pertama dapat separuh, setengah dari warisan ayah 19 unta. Kamu anak kedua dapat 1/4.
Sedangkan kamu anak ketiga dapat 1/5. Dengarkan baik-baik, ini unta 19 bagi dalam keadaan hidup-hidup. Singkat cerita, ayahnya mati. Inna lillah wa inna ilaihi. Sekian lama 3 orang anak muda itu bingung, tidak bisa membagi warisan ayah 19 unta itu. Kenapa? Karena wasiat sang ayah harus dibagi dalam keadaan hidup-hidup. Anak pertama dapat setengah, separuh dari warisan peninggalan ayah 19 unta. Unta itu mahal loh. Jangan dikira gak mahal. Mahal unta itu. 19 unta. Anak pertama dapat setengah. Setengah dari 19 berapa? 9,5. Dapat 9, terus yang setengah untanya dipotong gitu. Ya tidak bisa karena wasiatnya harus dibagi dalam keadaan hidup-hidup. Anak kedua dapat wasiat bagian 1/4. 1/4 dari 19 berapa? 4,75. Mereka hitung itu. 4,75. Tidak bisa dibagi karena wasiatnya harus dalam keadaan hidup-hidup dibagi untanya. Anak ketiga pun demikian. Wasiat sang ayah dia dapat 1/5. 1/5 dari 19 berapa? 3, sekian lah. Akhirnya 3 orang anak muda itu karena kebingungan bagaimana menunaikan wasiat sang ayah. Orang itu kalau mati wasiatnya harus tunaikan. Utangnya harus diselesaikan. Itu tugasnya yang hidup-hidup. Gitu. Kalau tidak diselesaikan, tidak ditunaikan, yang mati ini susah, menderita. Lalu 3 orang itu sowan kepada seorang ulama, kiai, sahabat ayahnya. Datanglah kepada kiai, disampaikan apa kesulitan hidupnya setelah ayahnya meninggal dunia. Lalu dijawab oleh kiai, itu gampang. Itu agama katanya. Yang menyelesaikan agama. Sudah, ambil itu unta. Di kandang saya itu. Bawa pulang, masukkan ke dalam kandangmu katanya. 3 orang anak muda ini menganggap, oh ini Pak Kiai ini sedekah. Nah, gitu. Sedekah agama bukan? Agama bukan? Sedekah itu amalan agama. Kata Kiai, ambil unta itu. Di kandang. Tuntun, bawa ke rumah. Masukkan kandangmu. Sudah. Tunggu besok saya datang. Nanti kamu bagi bertiga. Udah, singkat cerita. Mereka bertiga itu menunggu-nunggu datangnya Kiai itu. Ternyata besok datang juga. Kata Kiai, kamu anak pertama. Dapat berapa wasiat ayahmu? Dapat setengah Kiai. Ada berapa di kandangmu unta itu? Ada 20 Kiai. Setengah dari 20 berapa? 10. Ambil 10 katanya. Oh tambah seneng Pak. Yang asalnya 9,5 dia dapat 10. Dituntun untanya 10. Anak kedua, dapat berapa kamu wasiat dari ayahmu? 1/4 Kiai. 1/4 dari 20 berapa? 5. Tuntun 5. Dia ambil unta 5. Tambah senang yang asalnya dapat 4,75. Dia sekarang dapat 5. Tuntun Pak. Unta 5 itu. Anak ketiga begitu juga. Kamu dapat berapa wasiat ayahmu? Dapat 1/5 Kiai. 1/5 dari 20 berapa? Dapat 4. Yang asalnya dapat 3, sekian. Sekarang dia dapat 4. Oh senang Pak. Lalu mereka bertiga diam. Kiai ini manggut-manggut. Ada apa kamu diam semuanya? Ya masalah lagi Kiai. Itu masih sisa 1. Itu unta saya katanya. Ini manusia ini serakah. Kamu masalah sudah selesai. Kenapa memikirkan unta 1 itu? Nah, jadi yang mengatasi masalah tanpa masalah itu agama. Masalah 3 orang anak muda itu selesai, Kiai pun tidak kehilangan untanya. Kalau kehilangan unta masalah juga nantinya. Jadi hadirin yang mulia,
Jangan sekali-kali mencari penyelesaian persoalan di luar agama. Tidak bakal ketemu. Orang hari ini mengatasi masalah di luar agama. Berbuat maksiat, berbuat dosa. Itu bukan selesai masalahnya, cuma lupa sedikit. Mereka punya masalah ke diskotik. Itu bukan masalahnya selesai, tidak. Lupa. Nanti pulang ingat lagi masalahnya tambah besar itu. Begitu seterusnya dan seterusnya. Maka dengan agama. Karena yang mendatangkan masalah ini hakikatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menurunkan agama. Maka agama dicari. Kata ulama, sifat qanaah itu didatangkan untuk menyelesaikan sifat tamak. Kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Semuanya kurang, Pak. Kalau kurang ini berarti harus ditambah ini. Kalau kurang itu berarti harus tambah itu. Bukan. Kata agama, tanamkan dalam hati sifat qanaah, maka akan selesai itu sifat tamak itu. Karena kalau sifat tamak ini dipelihara, Pak, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, tentu akan ditutup ini, tutup ini, tutup ini. Sifat tamak ini, rakus ini, terus akan bermunculan. Tapi kalau dipasang, ditanamkan dalam hati ini sifat qanaah, selesai itu cut. Nah, jadi mengatasi masalah tanpa masalah, itu agama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam ayat ini surat Al-Hasyr, nanti dibaca ulang, dibaca surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Ini yang dipanggil oleh Allah adalah orang khusus. Orang beriman. Orang beriman itu orang khusus. Nah, ini wasiat khusus. Berarti orang kafir tidak masuk, orang munafik tidak masuk, orang musyrik tidak masuk. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Taatlah kamu kepada Allah, tunaikan perintah Allah, jauhi tinggalkan larangan Allah. Ini wasiat yang pertama. Kalau orang kafir, orang munafik, orang musyrik, kenapa tidak diberikan wasiat ittaqullah? Iya, karena dia tidak beriman. Karena dia tidak beriman. Orang-orang beriman ini yang diberi wasiat ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Orang beriman ini punya potensi untuk tidak takwa. Kalau orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ya sudah jelas nyata. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu di antara kalian, wahai orang-orang beriman, masing-masing di antara kalian merenung, berpikir apa yang kalian lakukan, kerjakan, perbuat itu, jadikan sebagai persiapan ligodin untuk menyongsong hari esok. Hari esok. Kenapa hari esok itu harus ada persiapan? Iya. Ulama katakan ligotin yang dimaksud dalam ayat ini adalah huwa yaumul qiyamah. Hari kiamat. Summiya bihi liqurbihi wa tahaqquqi wuqu'ihi. Summiya bihi hari kiamat. Dikatakan ligotin hari esok. Liqurbihi karena dekatnya hari kiamat. Hari kiamat itu kenapa dalam ayat ini dikatakan God? God itu kan besok toh. Bahasa Arabnya besok itu godin. Besok.
Seolah-olah hari ini hari Ahad, besok Senin ini hari kiamat. Kok begitu dekatnya? Iya, likurbihi. Karena hari kiamat itu dekat. Wa tahaqquqi wuqu'ihi, dan betul-betul nyata peristiwa hari kiamat itu akan terjadi. Bukan hayalan, Pak. Bukan hayalan, bukan dongengan, bukan angan-angan, bukan omon-omon. Nah, itu. Kata Prabowo, omon-omon. Ini tahakkukil wuku. Hari kiamat itu pasti terjadi. Sehingga Al-Quran membuat redaksi Al-Quran gotin hari esok. Nah itu perlu persiapan, Pak. Hari esok, hari kiamat itu. Perlu persiapan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Wattaqullah. Diulang lagi. Wasiat Allah terkait dengan sifat takwa. Satu ayat ini, 2 kali Allah Ta'ala tegaskan. Kira-kira Pak, wasiat itu kalau diulang-ulang, nasihat itu kalau diulang-ulang, kira-kira perkara penting atau bukan penting? Serius atau main-main? Serius, Pak. Sehingga Allah Ta'ala 2 kali wasiatnya, nasihatnya dalam satu ayat itu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha meneliti bima ta'maluna, atas apa saja yang kamu lakukan, kamu perbuat, kamu kerjakan. Bukan hanya melihat, mengetahui, tidak. Tapi meneliti. Meneliti itu mencari. Iya loh. Mencari-cari, teliti, dicari-cari. Yang sembunyi-sembunyi, akan nampak semua. Ya ayyuhalladzina saddiqu. Ya ayyuhalladzina sadaqu bil iman billahi ta'ala wa rasulih, ay al iman. If'alu ma amarallahu bihi wa truku ma zajara anhu wattaqu iqabahu. Tunaikan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Takutlah atas azab siksaan Allah. Nah, ini semua masalah. Semua masalah. Allah Ta'ala menggambarkan hari kiamat itu sangat dekat. Hari kiamat itu pasti terjadi. Sehingga dengan kalimat godin, hari esok. Hari esok. Para ulama ahli tafsir menjelaskan hari kiamat itu ada 2 macam. Pertama kiamat sugro, kedua kiamat kubro. Kiamat kubro itu kapan? Ketika Allah mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Sehingga manusia akan dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar. Sedangkan kiamat sugro, kata ulama, ketika Allah mengutus malaikat Israel untuk menjemput roh nyawa ajal kematian seseorang. Itu kiamat juga, Pak. Makanya dinamakan godan, hari esok. Orang yang dalam keadaan nazak sakaratil maut, itu berarti orang yang menghadapi kiamat. Semua aktivitas berhenti. Semua kegiatan berhenti. Pada saat kiamat itu dia akan mempertanggungjawabkannya. Nah ini perlu persiapan. Karena menyangkut ini masalah. Masalah. Menghadapi kematian itu masalah. Menghadapi mahsyar itu masalah. Semuanya masalah. Yang menyelesaikan ini agama. Apa itu agama? Apa saja yang ada dalam diri baginda Rasulullah SAW itu agama. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah, itu agama. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah, itu agama. Nah, saya enggak Kadang-kadang orang disampaikan ini amalan Nabi, ini sunnah Nabi, ala sunnah itu.
Tidak mau mengambil. Ini sesuatu yang Nabi tidak suka. Ini makruh. Alah, wong makruh. Loh, bagaimana? Ini menandakan orang yang belum diberikan kepahaman agama oleh Allah. Tapi kalau sudah diberikan kepahaman agama, nanti dia menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Terkait dengan ayat tersebut, seorang muhaddis, ulama besar, ahli hadis, Syekh Ibn Abdul Hasan rahimahullah, beliau menyimpulkan untuk mendatangkan solusi dalam segala macam persoalan hidup. Ada 4 perkara. Yang pertama, sibukkan dirimu dalam agama. Jika tidak, engkau pun akan sibuk juga, tapi bukan dalam agama. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Beruntunglah orang yang sibuk, kesibukannya ada hubungan dengan agama. Merugilah ia, barang siapa sibuk, kesibukannya tidak ada hubungan dengan agama. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak sibuk, nggak ada. Apakah ada orang yang tidak sibuk? Ada, Bu? Ada tidak? Orang yang tidak punya kesibukan, ada tidak? Kalau ada orang mengatakan, Tuan, ini ada seorang anak muda, tidak punya pekerjaan, tidak punya kesibukan, dia ke sana kemari, bambung tidak karuan jeluntrungnya. Anak muda yang bambung itu sibuk juga, sibuk dengan bambungnya. Ngerti bambung saya? Itu Surabaya kental itu, bambung. Kalau ada orang mengatakan, Tuan, ini ada orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya kesibukan, pagi, siang, malam tidur dan tidur saja. Orang yang tidur itu pun sibuk juga. Sibuk dengan tidurnya. Tuan, ini ada seorang anak kecil, dia hanya main-main saja. Tidak punya kesibukan, tidak punya pekerjaan. Anak-anak kecil yang main-main itu pun sibuk juga. Sibuk dengan main-mainnya. Jadi tidak ada di dunia ini orang yang tidak sibuk. Nggak ada. Satu pun tidak ada. Semuanya sibuk. Maka beruntunglah manakala seseorang itu sibuk, kesibukannya ada hubungan dengan agama. Bagaimana caranya? Berangkat pagi, pulang sore, berangkat ke kantor pagi hari, niat untuk li'i'la'i kalimatillah, mencari nafkah, tanggung jawab untuk anak, istri, keluarga, supaya dia biar bisa bersedekah untuk fasilitas agama macam-macam. Berangkat ke kantor sampai pulang kembali, ini dicatat, ditulis oleh para malaikat juru tulis, sibuk agama. Kira-kira dapat pahala tidak? Kalau suami mencari nafkah untuk kehidupan anak istri. Dapat pahala kan? Nah. Makanya orang beriman itu, Masya Allah, luar biasa. Tapi ketika sudah sibuk bekerja, berangkat pagi, pulang sore, mencari nafkah, dapat nafkah untuk fasilitas ibadah. Ini baru namanya sibuk agama. Ini kadang-kadang enggak. Sibuk bekerja cari duit, setelah dapat duit digunakan untuk maksiat. Na'udzubillahi min. Ada tidak orang begitu, Pak? Hah? Mana ada? Oh, belum datang. Ya Allah, na'udzubillah. Makanya bangun rumah mewah itu gak apa-apa. Beli mobil mewah, nggak apa-apa. Niatkan bangun rumah mewah besar untuk fasilitas agama. Untuk menerima tamu biar nyaman, tamunya betah. Di rumah nanti untuk menjamu para tamu. Di rumah nanti untuk
majelis taklim, halaqah Quran. Di rumah nanti untuk supaya digunakan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah qobliyah ba'diyah di rumah. Nah, ini rumah yang mewah sebesar itu nanti di akhirat kalau diniatkan untuk agama, untuk ibadah, di akhirat tidak akan dihisab walaupun satu paku tidak ada hisabnya. Karena niatnya untuk agama. Berbeda Pak kalau punya rumah besar mewah di mana-mana, aset ini aset itu untuk bangga-banggaan, ini lain ceritanya. Beli mobil mewah begitu juga. Niatkan untuk fasilitas agama, untuk silaturahim, untuk dakwah, untuk belajar agama, kesana kemari, menolong orang. Ini mobil nanti di akhirat tidak ada hisabnya. Walaupun satu mur pun nggak ada hisabnya. Karena niatnya untuk fasilitas agama. Bahkan kalau ada orang mengatakan, jadi tidak ada orang yang tidak sibuk di dunia ini, nggak ada. Orang mengatakan, Tuhan, ini hari ini Fulan bin Fulan dia telah mati. Ketika dia masih hidup, diajak hadir majelis taklim, jawabannya sibuk. Diajak sholat berjamaah, sibuk. Diajak silaturahim, sibuk. Diajak ke majelis agama, sibuk. Sekarang sudah mati, sudah tidak sibuk lagi. Kira-kira betul tidak? Bagaimana? Orang yang sudah mati masuk alam kubur pun mereka sibuk juga. Ada dua kesibukan mereka kata ulama. Kalau tidak sibuk dengan nikmat kubur, pasti sibuk dengan azab kubur. Percaya tidak kira-kira? Nggak percaya bukti noy. Ada dua kesibukan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Maka agama ini yang mengatasi masalah tanpa masalah. Itu agama. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Yang kedua, sebagai solusi dalam hidup yang sebenar-benarnya hidup. Di dunia ini bukan hakikatnya hidup, bukan. Nah, buktinya apa? Esok deli, sore tempe. Kadang senang, kadang susah. Ini kan bukan sebenarnya hidup ini, Pak. Kalau hakikatnya hidup itu senang ya senang terus selama-lamanya. Kalau susah, susah selama-lamanya. Itu hakikatnya hidup. Kalau di dunia ini bukan hakikat sebenarnya hidup, tidak. Ini hanya numpang lewat saja. Senang, susah, sakit, sehat, kaya, miskin. Dan seterusnya. Ini silih berganti datangnya. Makanya biasa-biasa saja. Kita menjalani hidup di dunia biasa saja. Yang penting jangan berbuat maksiat. Jangan berbuat maksiat. Itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Yang kedua, solusi dalam hidup. Gunakan waktumu untuk agama. Jika tidak, waktumu akan habis juga, tapi bukan untuk agama. Allah Ta'ala memberikan kesempatan waktu kepada semua manusia itu sama. Dalam sehari semalam 24 jam. Dalam seminggu 7 hari. Begitu seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Nah, soal umur panjang pendek itu sebenarnya sama saja. Sama saja, umur panjang, umur pendek itu sama saja. Tidak ada bedanya. Bahkan Nabi mengatakan man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang beruntung umurnya panjang, baik lakonnya. Ada juga yang lebih beruntung umurnya pendek, banyak kebaikannya. Yang paling celaka ini kalau umurnya panjang, kejahatannya panjang. Umurnya pendek, kejahatannya terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Makanya Nabi mengatakan tuba li abdin ja'alahu Allah miftahan li khair miglaqan lisyar. Beruntunglah orang yang menjadi kunci terbukanya kebaikan-kebaikan. Sampai dia mati
Hari kiamat itu datang, kebaikan terus mengalir pahalanya. Karena dia kuncinya. Begitu juga sebaliknya. Orang yang celaka, wa wailul li 'abdin ja'alahu Allah miftahan lisyarr mighlaqan lil khair. Sungguh sangat celaka orang yang menjadi kunci terbukanya keburukan-keburukan. Kejahatan, kezaliman, kemaksiatan di mana-mana tersebar sebab satu orang ini. Karena dia pelopor. Walaupun dia mati, kejahatannya terus masih ada. Ini orang celaka. Na'udzubillahi min. Maka waktu ini yang Allah berikan kepada kita semuanya, bagaimana supaya dihabiskan untuk agama. Saking pentingnya waktu, Allah Ta'ala bersumpah atas nama waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa semua manusia akan merugi, menyesal, celaka. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang antar sesama saling berpesan, berwasiat atas kebenaran, atas kesabaran. Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wattaqullah. Wa karrara al-amru bittaqwa lit-ta'kid. Wal hathu ala ma yanfa'u fil akhirah. Fa innallaha la takhfa alaihi min a'malikum wa ahwalikum khafiyan. Fa huwa mujazikum bi a'malikum saghiriha wa kabiriha, qaliliha wa katsiriha. Waktu ini akan ada pertanggungjawabannya. Karena saking pentingnya waktu, Allah bersumpah atas nama waktu. Bahkan ada seorang mufassir itu mengartikan wal asri itu bukan diartikan pada umumnya orang mengartikan wal asri demi masa, demi waktu. Tidak. Tapi diartikan secara spesifik. Secara lafziah kalimatnya itu wal asri, demi waktu asar katanya. Demi waktu asar. Maka waktu asar itu menjadi peringatan bagi kita. Karena waktu asar itu berbeda dengan waktu subuh. Semakin lama, semakin nampak, semakin kelihatan itu waktu subuh. Kalau waktu asar tidak. Semakin lama, semakin redup, semakin gelap, semakin tidak nampak, tahu-tahu maghrib datang. Apa kesimpulannya? Falsafah dalam hidup ini, bila mana seseorang telah memasuki usia 40, 50, 60 tahun, ini bagikan waktu asar. Waktu asar. Berbeda dengan anak cucu kita yang baru usia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ini bagikan waktu subuh. Semakin gagah, tampan, gandeng, cerdas, kuat, hebat. Sementara kita yang sudah masuk waktu asar ini, semakin lemah, semakin tidak berdaya, semakin berkurang. Dulu saya ini mata ini awas, sekarang ini loh, ini remeng-remeng. Kalau pakai kacamata ini baru jelas loh. Nah, dulu saya sering undangan khataman Quran itu, hufat itu, di daerah Bojonegoro, Lamongan sana. Undangan semaan itu saya baca sendiri 30 juz itu. Baca sendirian. Disimak sama orang kampung itu. Sekarang 30 juz sendiri duduk atau manis. Tidak mampu. Lemah. Jadi waktu yang Allah berikan kepada kita ini
digunakan untuk kebaikan atau tidak akan habis. Seperti es batu katanya. Es batu itu digunakan atau tidak akan mencair. Umur begitu juga. Digunakan untuk kebaikan atau tidak akan lewat begitu saja. Saya pertama kali ke sini ini, taklim di sini sudah ada 10 tahun yang lalu ya. Perasaan Pak Agus ini masih muda. Ini masih muda. Sekarang ini sudah tua kan. Mana Mas Bedowi? Nah, itulah makanya manusia ini dinasihatkan supaya menggunakan waktu untuk agama. Karena digunakan untuk agama atau tidak, waktu akan habis juga. Yang ketiga, terkait dengan ayat ini, surat Al-Hasyr ayat 18. Syekh Inamul Hasan mengatakan, habiskan hartamu untuk agama. Jika tidak, hartamu akan habis juga, tapi bukan untuk agama. Umat manusia, anak cucu Adam, ketika bersinggungan dengan harta, hanya ada 2 alternatif saja. Seseorang itu kalau bersinggungan dengan harta, maka hanya ada 2 alternatif saja. Apa itu? Kalau bukan hartanya yang meninggalkan dia, pasti dia yang akan meninggalkan hartanya. Terus loro iku to. Nek ora donyane sing ninggalno dhek bangkrut. Enggak, harta saya banyak, tidak mungkin habis. Iya, kamu yang akan meninggalkan hartamu. Oh enggak, saya tidak akan meninggalkan. Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa, Pak. Kalau bukan hartanya yang meninggalkan dia alias bangkrut, maka dialah yang akan meninggalkan hartanya. Lalu bagaimana harta itu? Habiskan hartamu untuk agama. Jika tidak, hartamu akan habis juga, tapi bukan untuk agama. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Sebaik-baik manusia, orang yang punya harta, hartanya manfaat untuk diri sendiri. Seburuk-buruk manusia, orang yang punya harta, hartanya manfaat untuk orang lain. Duh, kebalik ya? Kebalik lah. Orang yang punya harta manfaat untuk diri sendiri itu orang yang paling beruntung, paling baik. Bagaimana? Hartanya ini manfaat untuk diri sendiri. Ketika dia masuk ke dalam liang lahat, masih hidup, Allah berikan anugerah harta banyak. Dia sedekahkan, dia infakkan, dia kurbankan, dia berikan kepada fuqara, masakin, du'afa, mustad'afin, anak-anak yatim. Untuk agama, walhasil sebagaimana Sayyidina Abu Bakar sampai habis. Begitu dia mati masuk ke dalam liang lahat, itulah harta yang manfaat untuk diri sendiri. Sebaliknya, seburuk-buruk manusia orang yang punya harta, hartanya manfaat untuk orang lain. Bagaimana? Ketika masih hidup hartanya banyak. Allah berikan anugerah harta, kekayaan yang melimpah ruah. Tapi dia bakhil, dia kikir, dia pelit, dia simpan. Saatnya bersedekah tidak mau, saatnya zakat tidak mau, saatnya infak dia tidak mau, saatnya berkorban dia tidak mau. Hartanya banyak, betul. Tapi begitu dia mati, masuk alam kubur, liang lahat, hartanya manfaat untuk orang lain yang masih hidup-hidup. Ahli warisnya, anak istrinya, keluarganya. Masih untung kalau ahli waris, anak istri, keluarganya itu mereka paham agama. Celaka mereka yang mati itu kalau anak istri keluarganya, para ahli warisnya, orang-orang yang ahli maksiat. Hartanya digunakan untuk fasilitas maksiat kepada Allah. Dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah, sementara yang memanfaatkan hartanya orang yang hidup-hidup. Na'udzubillahimin. Ada tidak orang begini, Bu? Saya ini baru kemarin
Ada orang datang bertanya kepada saya tentang ilmu faraid. Disampaikan nama fulan bin fulan, anaknya sekian, saudaranya sekian, ini. Sudah saya hitung semuanya. Istrinya dapat berapa, anaknya berapa, ininya berapa. Saya tanya, ini orangnya sudah mati apa belum? Belum, katanya. Loh, orangnya belum mati sudah dihitung-hitung, Pak. Coba bayangkan. Itu kenapa begitu? Karena ada hartanya, Pak. Ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya kira-kira dihitung nggak? Saya dihitung apa nih nggak ada duit? Iku, Masya Allah. Itulah harta. Nah, ada lagi. Mungkin pernah saya sampaikan itu. Kita ingat-ingat lagi. Ada seorang wanita kaya raya. Bapak emaknya meninggal sudah, orang tuanya. Ke bawah dia tidak punya anak. Suaminya meninggal. Jadi orang tua sudah nggak punya. Ke bawah anak tidak punya. Suaminya meninggal juga. Hartanya banyak. Janda kaya raya. Tidak selang lama menikah lagi. Ya, sultan, bebas kan? Menikah dengan berondong, anak muda. Nah, usianya beda jauh. Begitu sudah menikah sama berondong ini, wanita yang kaya raya itu tidak lama meninggal dunia. Meninggal dunia. Lalu keluarganya, saudara-saudaranya si wanita itu tanya kepada saya, mana ini Kiai? Cara membagi warisan hartanya almarhumah ini. Saya tanya, dibagi secara umum atau dibagi secara agama? Ya agama lah, kita orang agama katanya. Sudah. Menurut Al-Quran itu mimba diwasiyatin tusuna biha audain. Langkah pertama wasiatnya harus tunaikan. Lalu audain, hutang-hutangnya dilunasi. Ditunaikan, hutangnya diselesaikan. Sudah. Setelah wasiat ditunaikan, hutang-hutangnya diselesaikan, hartanya banyak, bermiliar-miliar. Taruhlah 100 miliar. Kira-kira uang 100 miliar itu banyak apa sedikit? Hah? 100 miliar. Banyak apa sedikit? Ya, banyak. Itu kalau Dawud banjir gitu. Lalu bagaimana Kiai? Saya sampaikan, orang tua ada tidak? Enggak ada. Sudah meninggal. Ke bawah, anak punya tidak? Tidak punya. Suami yang dulu sudah meninggal. Anak tidak punya, bapak emak tidak punya. Wasiat sudah ditunaikan, hutang sudah diselesaikan. Bagaimana ini? Kalau 100 miliar dibagi dua. Setengah diberikan kepada suami berondong itu. Kalau 100 miliar berarti berapa? 50 miliar. 50 miliar. Itu baru menikah beberapa bulan ini. Berondong sudah dapat jatah warisan 50 miliar. Nah, makanya yang muda-muda ini cari janda-janda yang kaya raya itu kalau menikah. Kalau menikah cari janda-janda yang kaya-kaya. Masya Allah, tabarakallah. Satu pun di antara keluarganya almarhumah, saudara-saudara, nggak ada yang setuju. Satu pun nggak ada yang setuju. Lah kok enak. Rontong sekaya teko mlebu lingkaran keluarga kene. Metu wis gawa duit 50 miliar. Gimana itu? Kenapa? Karena mereka setelah separuh untuk suaminya itu yang berondong, separuh berikutnya baru dibagi-bagi asoba untuk saudaranya, untuk ini. Padahal saudaranya sudah sekian lama ini nunggu-nunggu ini. Kapan ini matinya? Begitu mati dapatnya cuma sedikit.
Ini kan masalah. Makanya mumpung masih hidup Allah berikan anugerah harta, habiskan hartamu untuk agama. Jika tidak, hartamu akan habis juga, tapi bukan untuk agama. Takbir pertama dalam sholat jenazah baca apa? Fatihah. Takbir kedua baca apa? Takbir ketiga doa untuk almarhum almarhumah. Takbir keempat doa juga. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa yufir lana wa lam. Kalau mayatnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan jadikan fitnah, huru hara, kekacauan sejak sepeninggal mayit almarhum almarhumah. Gara-gara harta yang dia tinggalkan, keluarganya ribut, kacau. Ini sengsara menderita mayitnya. Makanya jangan sekali-kali meninggalkan harta yang menyebabkan kekacauan. Bagaimana? Ya ngomong durung sintekno kanggo agama ae. Nah, gitu. Yang keempat, matilah engkau dalam agama, jika tidak engkau pun akan mati juga, tapi bukan dalam agama. Siapa manusia yang tidak mati? Semuanya mati. Tapi beruntunglah seseorang itu mati dalam keadaan berpegang teguh terhadap agama. Al-Quran mengatakan, wala tamutunna illa wa antum. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan amal agama. Amal agama Islam. Bukan sekedar mati dalam keadaan Islam. Tidak. Tapi mati dalam keadaan amalkan agama Islam. Kalau cuma mati dalam keadaan Islam, dilihat mati. KTP-nya Islam. Tapi gak tahu sholat. Ya kalau orang begini nih Pak, saatnya sholat gak sholat, saatnya puasa gak puasa. Nah, mati. Katanya agamanya Islam. Orang begini nanti di akhirat yang masuk surga KTP-nya. Orangnya enggak, orangnya enggak sholat. Yang Islam KTP-nya. Jangan sekali-kali kamu mati, kecuali mati dalam keadaan amal agama Islam. Nabi Yusuf itu di akhir-akhir umurnya beliau memohon kepada Allah dua hal. Dua hal. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bish-shalihin. Ya Allah, dua hal yang diminta oleh Nabi Yusuf. Matikan kami dalam keadaan musliman, mati keadaan Islam, husnul khotimah artinya. Kemudian yang kedua, wa alhiqni bish-shalihin. Ya Allah, kumpulkan kami, pertemukan kami setelah mati bersama orang-orang saleh. Itu puncak kemuliaan itu. Sudah nggak ada lain lagi. Orang kaya, jadi pejabat, semuanya itu mengarah ke situ. Mengarahnya ke situ. Nggak ada lagi. Nah itulah solusi dalam hidup. Bagaimana supaya kita selamat dunia akhirat. Solusi dalam hidup ya banyak duit. Enggak juga. Siapa bilang orang banyak duit masalah juga kok. Ini kemarin baru berita besar-besar itu. Setelah pensiun, periksa di rumahnya ada uang 1 triliun. Dari mana ini? Nah, baca beritanya enggak? Mantan hakim apa gitu. Nah, terkait dengan itu. Dari mana ini uang ini? Nah, masalah. Padahal duitnya banyak 1 triliun. 1 triliun banyak padahal. Waduh. Kayak apa ya? Sekarang dikeler sudah. Oh, jadi pejabat saja. Wah, tunggu saja. Mantan-mantan pejabat. Nanti kalau sudah ketemu pakai baju oranye, masalah enggak? Oh, aman Ustaz, nanti ini begitu. Ya, mungkin antara satu dengan yang lainnya saling melindungi, tidak tersentuh oleh hukum.
Dicerat pasal ini, pasal itu, ayat ini, ayat itu, KUHP, meleset, aman semua. Begitu dia masuk kubur menghadapi malaikat mungkar nakir, kira-kira masih meleset, Pak? Hah? Gak bisa, saudara. Pokoknya orang ini kalau di luar agama akan menderita. Di luar agama dia akan menderita, dia akan celaka. Maka untuk itulah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, duduk kita dalam majelis ini bagaimana supaya hari-hari siang malam kita muhasabah, introspeksi diri. Perjalanan kita ini semakin lama semakin dekat dengan akhirat. Semakin lama semakin dekat dengan alam kubur. Kita berpikir, lalu bagaimana nasib kita nanti di sana? Barulah itu namanya orang cerdas. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang beriman itu orang cerdas. Orang cerdas itu bagaimana? Orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan berbuat sesuatu untuk persiapan hidup setelah mati. Semoga Allah terima semua amal kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah kabulkan seluruh hajat kita, dibaguskan akhlak kita, dilembutkan hati kita, sakinah, mawaddah, warahmah keluarga kita, soleh-solehah putra-putri kita, halal tayyib berkah rizki kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.